Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak ngonten nih temen ya. Ya sebelumnya saya mohon maaf karena saya hampir 1 bulan lebih kondisi badan saya ngedrop bro ya, ngedrop, ambruk, jatuh sakit sampai masuk rumah sakit. Alhamdulillah ini sudah sehat. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, selalu dilindungi dan dijauhkan dari semua mara bahaya dan dihindarkan dari semua penyakit-penyakit yang aneh-aneh lah. Intinya selalu sehat. Oke, untuk kali ini ada servisan modul PWM seperti biasanya ya, PWM Lakoni Falcon 120E atau 121GE. Ini kiriman dari beliau yang ada di Gunung Pati ya, deket sini, deket kos saya, deket lokasi UNES. Tapi nggak tahu tepatnya di mana. Ini sebelumnya sudah pernah diperbaiki mungkin ya, karena sudah ada bekas solderan-solderan. Lihat di sini sudah ada bekas penggantian resistor di jalur SGND atau ground dari inputnya DC primer, groundnya primer ya, menuju ke jalur SGND, ground PWM switching, dan ini harusnya 2,2 ohm, ini malah diganti pakai 1,5 ya, coklat hijau emas 1,5 ohm, harusnya 2,2 ohm, menuju jalur source-nya MOSFET K3878 untuk switching power supply FBT ya, namanya PSU FBT, karena menggunakan satu MOSFET dan seringnya pakai IC yang sering digunakan untuk gacun ya, UC3843 atau UC3845, IC seri UC, keluarga UC ya. Di sini ternyata sudah banyak yang dioprek-oprek teman ya, terutama jalur PWM-nya sendiri. Di sini untuk drivernya sudah dioprek-oprek, lihat. Untuk MOSFET IRF-nya sudah hilang 2, tinggal 2 biji ini, nggak tahu yang 2 ini masih normal atau enggak, tapi yang 2 jelas sudah nggak ada. IRF 9C24N yang paling atas, dan yang ini yang nomor 2 IRF C24N udah nggak ada. Dioda ultrafast skoci untuk output dari trafo ferit switching, ini menuju tegangan positif 24 volt juga udah dioprek-oprek. Optocoupler udah pernah diganti. Ini diodanya parah banget, ini dia solder dari atas, harusnya ini sampai ke bawah. Terus ini 7812 sepertinya sudah pernah diganti ya, kelihatan baru. IC PWM K3525 sudah ditambahkan soket seperti ini. Ini mungkin juga lihat konten saya atau menyimak video YouTube saya terus dicoba tapi belum berhasil ya. Ini solderan di kaki MOSFET PSU juga sudah pernah disolder, dan tentunya ini ya untuk IC switchingnya, IC regulatornya UC3845 sudah pernah diganti. Ini kelihatan bekas solderan, dan ini sender 20 volt, sender untuk pembatas tegangan yang masuk ke kaki gate VGS ya, antara ground dengan outputnya kaki nomor 6 PWM UC343 atau UC345. Kaki nomor 6 ini dibatasi sender C20 atau 20 volt agar tegangan tidak ngelonjak lebih dari 20 volt. Langsung aja kita lepas dulu untuk IC-nya ini teman-teman. IC PWM-nya kita lepas dulu, kita amankan dulu. Tapi juga kita nggak tahu ini apakah PWM-nya ini masih normal atau enggak, karena kita belum tahu kerusakan detailnya itu awalnya gimana kok sampai dioprek-oprek semuanya ya. Apakah awalnya itu kerusakan dari power supply sendiri, primer power supply yang nggak bisa nyala, tidak bisa nge-switch trafonya sehingga output sekundernya tidak mengeluarkan tegangan sama sekali alias mati total, ataukah awal kerusakan ada di PWM sendiri terus menyebabkan tegangan konslet dan akhirnya PSU-nya yang jebol, atau malah yang lain. Tapi dilihat dari komponen-komponen yang sudah pernah diganti ini, sepertinya kerusakannya awalnya mungkin tuh bisa jadi pertama di PSU terus ngerambat ke PWM, atau sebaliknya ada salah satu MOSFET driver IRF, entah itu IRF C24N yang N channel maupun yang P channel atau IRF 9C24N yang short atau konslet, menyebabkan tegangan 24 voltnya ikut short ya. Karena kalau dia short kan short ke ground ya, short ke ground, jadi yang positifnya itu bocor, yang
bocor yang rusak IRF C24N nya biasanya. Jadi bocor ke ground menyebabkan tegangan PWM-nya tuh drivernya sudah ke drive, bocor akhirnya ngelonjak 24 volt dan 24 voltnya yang akhirnya kalah ya teman, atau jebol, kemungkinan gitu. Karena di sini ini nggak tahu kenapa kok dilepas juga, atau malah sebaliknya, awal kerusakan dari primer power supply-nya atau switching power supply-nya, terus tegangan melonjak menyebabkan PWM ini ikutan rungkat man. Kita lepas dulu untuk IRF-nya, ini tinggal sisa 2. Terus ini untuk MOSFET K3875 kita lepas dulu. Kita pastikan dulu untuk PWM atau regulator IC switching regulatornya UC3845 atau UC3843 ini udah pernah diganti ya. Ini kita pastikan dulu PWM switchingnya normal dulu. Nanti kita cek juga untuk tegangan gate-nya. Kalau sudah normal baru pasang PSU K3878 nya gitu lur. Terus nanti kalau PS sudah normal semua, tinggal kita oprek bagian PWM-nya lur. Jadi gitu alur troubleshooting-nya. Jangan ngoprek PWM-nya dulu baru power supply, itu salah ya. Jadi kita pastikan dulu primer power supply bekerja normal. Setelah itu kita cek tegangan gate-nya MOSFET VGS, tegangan gate terhadap source-nya MOSFET PSU K3878, baru pasang MOSFET dan kita pastikan tegangan output-nya dari positif 24 volt, negatif 24 volt yang menuju IC 7912 di sini, dan ini untuk negatif ya, simetris negatif 12 volt untuk kontrol arus yang depan, ini 7812 untuk positif, dan yang ini utama 24 voltnya untuk driver MOSFET dan untuk menyalakan relay soft start dan kipas pendingin. Kita lepas dulu untuk MOSFET K3878 nya, terus nanti kita oprek-oprek dulu ya. Ini langsung aja seperti biasanya ya, nggak usah lama-lama karena sudah sering banget saya jelaskan untuk cara opreknya gimana, tapi tetap saya jelaskan ya teman ya, walaupun nggak saya videokan detail karena ini terburu-buru juga, garapan saya masih banyak, tangan saya cuma 2, antrian garapan atau antrian servis saya semakin banyak, dan kalau nanti saya jelaskan maksudnya saya jelaskan panjang lebar padahal video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan kan nanti jadi memakan waktu ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya silahkan tanya aja, gak usah sungkan-sungkan untuk bertanya, malu bertanya saat jalan ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan monggo silakan, mau WA atau DM juga, tapi biasanya saya sering buka ke WA ya, kalau DM jarang. Jadi kalau mau tanya silakan komen di YouTube bisa, ataupun langsung chat japri ke saya. Nomor WA saya waduh, nomor WA saya ada di YouTube ya. Oke, malah korban nih malah tanganku. So malah. Aduh. Oh iya ini. Wah, panas banget lur. Ya. K3875 kita cek apakah maksudnya juga ikutan jebol. Oke, kita normalkan dulu untuk PWM power supply-nya, PWM switching-nya ini. Saya ragu ini IC-nya rusak lagi sepertinya, karena dia diganti lah nggak pakai soket, jadi kemungkinan dia overheat ya, terlalu panas mungkin pas dipasang, akhirnya gagal on atau belum berhasil gitu ya. Oke, akan saya oprek dulu teman, nanti saya jelaskan lagi ya. Ini saya nggak akan panjang lebar terus ya, karena video-video sebelumnya sudah sering banget saya jelaskan. Nanti saya jelaskan secara singkat aja, secara secara singkat padat jelas nanti ketika sudah saya oprek, karena ini membutuhkan kesabaran, harus lepas PCB-nya ini, harus membersihkan PCB-nya, harus mencari jalur-jalur yang mungkin putus, jadi agak lama ini. Oke teman, di sini sepertinya PSU-nya masih oke ya, karena setelah dicek-cek ini MOSFET juga masih normal. Kita cek dulu pakai ISR meter ya. Kita lihat MOSFET-nya normal ya, N channel NE MOSFET, ini kakinya GDS gate drain source, yang ini nilai kapasitifnya 2,70 nanofarad, RDS 2,7 ohm. Masih bagus ya lur ya, untuk MOSFET K3878 masih bagus. Terus kita cek juga ini kan, sebentar, aduh,
Oke, kita cek dulu ya. Ini kan dia sudah terlepas ya. Kita cek dulu tegangannya. Jadi ini kita biarkan seperti dulu, tapi ini tuh udah tak ganti tadi yang resistornya. Resistor sun ya, atau air fuse. Nyebutnya apa ya ini? Air sun atau air fuse? Air fuse gitu aja lah. Air fuse yang menuju ke, tapi bukan air fuse ya. Ya kayak air fuse lah, intinya ikulah. Aku lali jenenge. Ini 2,2 ohm, ini yang dari ground SGND menuju jalur source-nya MOSFET PSU, dan salah satu ground yang ke source-nya PWM, modul PWM. Jadi dia butuh ini dua jalur. Yang pertama ground utama langsung tanpa resistor, ini masuk ke PWM juga. Yang satunya dia juga dapat untuk ke umpan ke source-nya source-nya MOSFET K378 dan juga diumpankan ke SGND-nya PWM. Kita cek dulu, ini dinyalakan. Ini senter tadi saya cek masih normal ya, C20. Kita cek dulu apakah di tegangan gate-nya sini keluar tegangan. Kalau posisi standby, dia untuk VCC supply IC-nya itu kaki nomor 6 ya, supply menghidupkan UJ345. Ini IC-nya udah pernah diganti. Semoga aja IC-nya masih bagus ya, karena ini masih baru. Kaki nomor 6 ini ketika standby atau tanpa MOSFET, maksudnya dilepas seperti ini kan dia standby ya, belum ada tegangan pengganti dari auxiliary-nya trafo switching untuk menggantikan dan membusnya, menaikkan tegangan VCC yang awalnya 8 volt. Jadi ketika 8 volt itu ketika dia standby tanpa MOSFET ya, VCC-nya PWM UJ345, dan ketika sudah digantikan oleh tegangan yang dari auxiliary, dia naik jadi sekitar 11 sampai 15 volt ya, mentok di 15 volt DC biasanya ketika sudah posisi on PSU-nya. Kita cek dulu, kita coba nyalakan, lihat bulamnya. Ini bulam safety-nya dipasang. Oh iya, nyala sih. Oke, kita nyalakan, lihat bulamnya harusnya nggak nyala ya, karena nggak ada beban apapun di sini. Kita pasang probe hitam osiloskop dan probe hitamnya multimeter. Osiloskopnya kita untuk ngecek sinyal PWM-nya. Jadi sinyal PWM masih mentah ya, karena dia masih standby. Jadi masih cedut gitu, belum continue karena dia masih standby, belum full nyala ya. Ini ketika cek di kaki gate-nya masih terbaca 0,283 atau 0,3 volt DC. Ini normal teman ya. Jadi ketika standby, tegangan gate-nya atau output dari kaki nomor 7 UJ345, kaki nomor 7 kan output PWM ya, yang dapat resistor. Biasanya resistornya 5,1 ya, 5,1 ohm, dan dapat genre 20 volt untuk pembatas tegangan biar tegangan gate-nya nggak lebih dari 20 volt. Itu kan dari output nomor 7 masuk resistor, terus dibatasi dioda sender masuknya ke sini ya, kaki gate-nya ini. Nah, ini kalau standby tegangannya di 0,1 sampai 0,3 volt ketika pakai UJ345. Tapi kalau pakai UJ343 bisa 0,4 sampai 0,8 volt ya, beda-beda ya, karena setiap output IC PWM itu output gate-nya beda ya. Spesifikasi datasheet-nya beda. Ini 0,2, biasanya 0,275 biasanya, atau mendekati 0,3. Ini sudah normal loh, oke ya. Kita coba cek di R shutdown-nya di sini. Ini ada 2 R resistor, yang satu di sini, yang satu di sini ya. R 100 kilo ini untuk step down tegangan ya. Ini yang 153 step pertama, step kedua ini yang menuju ke kaki 6 IC UJ345. Kok kameranya ngelek-ngelek ya? Penuh ini 7,9 volt atau 8 volt ya, belum di boost naikkan, naik maksudnya, dinaikkan dari auxiliary karena dia masih standby. Kita coba nyalakan dulu, ini dipasang dulu, pasang di sini, dipasang di bawah sementara, terus kita coba nyalakan. Ini dugaan saya power supply masih normal, masih nyala ya, tapi mungkin yang bermasalah, yang fatal karena tadi PSU-nya ada yang nggak pas, tadi resistor udah tak ganti, terus jalurnya ada yang putus, ini tak sambung lagi. Kemungkinan yang parah itu di bagian PWM dan drivernya, karena di sini sudah ada jalur yang mengelupas juga, dan lebih banyak solderan yang kurang pas itu ya di
bagian driver MOSFET-nya, sekitar driver sini. Output dari 4 transistor atau tempel driver ini ya, 4 transistor Y1 dan Y2 SMD menuju ke kaki gate-nya MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Kita pasang dulu untuk MOSFET-nya, kita cek lagi nanti tegangan outputnya power supply apakah sudah normal atau belum ya. Oke, sini MOSFET sudah terpasang, kita bandingkan ya tegangan gate-nya tadi yang awalnya 0,2 atau 0,3 volt. Kita juga coba baca pakai osiloskop. Tadi lupa nggak saya baca pas MOSFET-nya terlepas, lali lur, sorry. Oke, udah nyala, dan lihat di sini untuk indikatornya nyala teman ya, warna hijau power dan warna merah nyala karena ini masih posisi OC ya. Untuk jalur termistornya atau sensor suhu belum tak jumper, ini coba tak jumper, dia off ya, warna merahnya OC-nya off. Dan ini IC PWM juga saya lepas, belum saya pasang. Oke, kita cek tegangan gate-nya. Tadi 0,2, sekarang berapa? Kita cek ya, 1,1 volt. Kayak ketok. Oke, ini kelihatan ya. Nah, kita cek lagi tegangan gate-nya 1 volt atau 0,9 ya. Oke, kita coba cek juga pakai osiloskop lor. Kita coba cek pakai osiloskop, bismillah. Lihat ya, tuh bentuk PWM-nya seperti itu teman ya. Frekuensinya 81 kHz ya, dengan VRMS-nya di situ terbaca 1,6 volt atau 1,8 itu. Itu gerak-gerak karena dia sangat sensitif ya. 8 mikrosecond soalnya. Nih volt per diff-nya teman. Yang warna biru teman ya. Sorry, volt per diff-nya ini 5 volt. Time per diff-nya time per diff ya. Ini time per diff-nya saya perkecil 800 nanosecond kayak gitu PWM-nya. Udah bagus ya. Jadi kita beralih ke bagian sekundernya teman. Ini maksudnya hangat ya, udah hangat, berarti sudah bekerja. Kita pindah ke sekundernya. Ini jumpernya saya pindah dulu ke sekunder ya teman ya. Kita lihat jalur sekundernya, apakah tegangannya sudah normal atau ada yang ada yang bermasalah. Mungkin biasanya yang bermasalah itu yang 12 volt atau negatif 12 voltnya ya. Kita cek lagi. Ini osiloskop saya lepas saja ya. Nanti BWM-nya nanti kita cek dulu tegangannya. Ini nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 24 voltnya terbaca berapa volt? Kita coba cek. 27 ya, sorry. Lakoni itu 27 ya, 26 sampai 28 volt untuk power supply-nya Lakoni yang modul PWM ini yang 120E atau 121GE. 27 mendekati 28 stabil. Untuk 12 voltnya ini kita coba cek 12 volt plus untuk supply ke IC PWM dan IC op-amp komparator. 15, outputnya 15 volt ini. Kok 15? Salah ini. Harusnya 12 ya lur. Ini 15 terlalu tinggi teman. Untuk yang negatif kita cek dulu negatifnya. Negatif 27. Oke, negatif 27 ada ya. Kita cek yang negatif 12 voltnya. Nah, ini normal ya, negatif 12,18. Ini yang plusnya kok sampai 15. Ini saya curiga IC regulatornya rusak teman ya. Kita coba ganti sekalian. Ini kalau nggak dicek seperti ini kan nggak tahu ya. Jadi langsung dipasang IC nanti kan nggak sesuai spesifikasinya. Jadi spesifikasinya Lakoni kan untuk PWM-nya supply ke sini, VCC-nya di kaki nomor 15 KA3525 dan yang ke op-amp-nya CATX40 itu kan spesifikasi dari pabrikannya 12 volt. Kalau nanti dinaikkan tekan 15 nanti kan pengaruh ke output PWM-nya ya, ke output pulse frekuensinya, pulse frekuensi tingginya. Jadi ketika tegangan dinaikkan nanti kan otomatis
PWM itu juga ikut naik teman, karena perhitungan PWM kan juga dari tegangan suplai utamanya atau tegangan VCC nya yang tadinya 12 volt kok naik ke 15, jadi pengaruh nanti ya gitu teman. Jadi tegangan VCC atau suplai yang ke PWM, ke IC PWM itu juga berpengaruh ke tegangan output PWM nya, kadang-kadang seperti itu ya, karena dari pabrikannya dia sudah di set di 12 volt, kecuali ketika dia PWM-nya PWM untuk inverter lasi IGBT itu biasanya pakai 15 volt, pakai tegangan 15 volt untuk suplai PWM-nya. Oke, kita coba ganti dulu, nanti lanjut lagi ya. Semoga nanti sudah langsung selesai karena ini buru-buru dipakai juga ya. Ya, ini panas banget lor. 7812 tadi udah tak lepas. Sekarang kita nyalakan lagi dan kita cek lagi outputnya di kaki nomor 3 12 volt sudah bagus. Ini yang negatif. Nah, negatif 12 ya, mantap. Ini 27 voltnya. Sekarang kita coba pasang, ini IC PWM nya tak lepas ya, karena sebelumnya udah pernah diganti. Coba kita pasang dan kita lihat outputnya PWM nya apakah keluar atau enggak. Kalau enggak keluar ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama IC nya rusak, yang kedua dari op-amp nya sendiri yang bermasalah, ataupun jalur drivernya teman ya. Jadi dari IC PWM kan dia outputnya masuk ke 4 transistor atau tempel di sini ya. Ada Y2 yang pinggir-pinggir ini PNP Y2 atau S8550, tapi versi SMD, jadi kakinya urut, basis kolektor emitor 1 2 3, 3 di tengah itu kolektor ya, tengah ya tetap sama BCE. Yang Y1 tengah 2 ini itu Y1 atau NPN ya, S8050. Yang paling pinggir sana itu Y2 lagi, S8550 PNP ya. Jadi outputnya PWM kan kaki nomor 11 output A dan kaki nomor 14 output B. Itu masuk ke kedua basis ya, kedua side. Jadi yang pertama kan ada dua pasang di sini ya, yang bawah sama yang atas. Jadi yang nomor 14 yang atas basisnya kedua basis, yang nomor 11 juga sama masuk ke basis. Terus ini outputnya di kaki yang yang jalurnya Y1 itu outputnya emitor, karena kolektornya didapat resistor 101 di sini ya. Dapat resistor dapat resistor 100 ohm ke jalur 12 volt kaki kolektornya Y1, dan untuk Y2 outputnya di kaki kolektornya, sedangkan emitornya dia ke ground. Kita coba cek ya, ini outputnya inputnya dari resistor 100 ohm di sini. Ada dua resistor ini ya, 12 volt. Kita coba cek yang ke kolektornya. Ke kolektornya Y1 ada 12 volt, ini Y1 yang satunya. Oke, udah bagus ya. Kita coba pasang dulu IC nya dan kita lihat apakah tegangan PWM nya mau keluar, apakah bisa masuk ke driver dan lolos ke jalur gate nya MOSFET, apakah tertahan di drivernya sendiri teman. Di sini sih udah dipakaikan soket ya. Saya curiga MOSFET-nya ini rusak dan sendernya ini biasanya juga ikutan rusak ya, sender 15 volt. Nanti kita lakukan pengecekan juga. Kita coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita coba cek kaki nomor 15-nya. Nomor 15 IC ini VCC teman ya. Kayak biasanya 15 itu VCC 12 volt. Ada nomor 11 output A hilang. Oh iya, sorry, ini belum tak jumper ya. Nah, tak jumper dulu untuk jalur termistornya biar PWM-nya keluar ya. Karena dia untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kaki nomor 8 atau kaki soft start biar ada tegangan 4,7 ya. Kita cek lagi ke nomor 11, ada ya 5,2 volt di situ. Ada tegangan 5,2 volt, dan kaki nomor 14-nya output B juga ada 5,3 volt. Kita coba pindah ke frekuensi ya. Kita pindah ke frekuensinya. Output A
Kita coba pakai oscilloscope aja. Ini DC-nya agak kurang bagus biasanya kalau nggak pakai oscilloscope langsung. Kalau pakai oscilloscope channel 2 yang warna biru ya. Ini output A nya nomor 11 keluar 105 kHz ya, dengan VRMS atau Vmain nya 5,6 volt dan duty cycle-nya 43,7%. Ini nomor 14 juga keluar ya teman ya. Kita cek dua-duanya, output A dan output dengan terlebih dahulu groundnya dijadikan satu di groundnya sekunder. Ini output A channel 1 ya teman ya. Kita ambil channel 1 output A nomor 11, channel 2 nya nomor 14. Oke, sudah muncul DTM nya teman ya. Tapi kok agak menceng. Oh vertikal ya, posisinya nggak pas ya tadi, posisinya kan nggak sejajar, malah horizontal ya, nggak ulek-ulek. Oke, kita posisinya, nah kok nyetrum dulu, output A, output B. Oke ya. Oke, bagus. DTM-nya juga bagus itu. Kita perlebar aja. Seperti ini biar jelas. Ya. DTM-nya bagus. 43,4%. Rise time-nya 360 nanosecond ya. Rise time-nya. Gitu. Coba kita wah nyekel MOSFET aku. Kita pindah dulu di F5 duty, kita coba pindah untuk delay rest time. Peak to peak cyclic RMS. Rise time sudah, ini aja. Oke. Tadi yang paling atas apa ya, aku lali kan. Oh iya, frekuensi malah tak ganti gitu. Nah, bentar. Ini yang maksimum minimum biarin, peak to peaknya kita ganti cyclic. Malah nganui kita aku. Ngantuk. Oke, kita cek lagi output A dan output B. Oke, cyclic RMS-nya 8,6 volt dan rise time-nya sama ya kayak tadi. Sip. Tinggal kita oprek lagi. Bagian drivernya yang belum beres ya. Kita coba oprek dulu, nanti kita informasikan lagi. Sorry lur, tadi ralat ya. Yang untuk jalurnya transistor driver saya ralat tadi, saya kebalik, sorry, ngantuk ya. Ngantuk, sorry. Jadi untuk yang Y2, jalur yang saya ralat itu Y2. Tadi kan saya ngomong emitornya ke ground, sorry kebalik ya. Yang emitor ini output, jadi output. Jadi sama kayak Y1 ini emitornya juga output ya. Di sini kita cek ini emitornya output PWM-nya ke kaki menuju ke filter sebelum masuk ke gate-nya driver MOSFET. Jadi untuk Y2 ini saya ralat ya, sorry, saya mohon maaf tadi saya kurang fokus. Ini kolektornya yang ke ground ya. Tadi kan saya ngomongnya emitor ke ground, kebalik. Yang ke ground tuh emitornya ini, kolektornya yang tengah ini ke ground, sedangkan emitornya sebagai output. Oke ya, ini emitornya semuanya sebagai output ya di sini. Oke, begitu teman. Jadi emitornya sebagai outputnya. Common kolektor ya teman ya.
tadi yang jadi output emitornya. Ini kita coba cek juga di jalurnya gate driver. Ini kan tersisa ada 2 MOSFET ya di sini ya. Kita coba cek di gate-nya apakah ada tegangan 5 volt, tegangan BWM di sini. Driver ada ya. 5 volt ada. Ini yang N channel. Sekarang kita coba cek yang P channel. Juga ada 20 volt ya. Itu naik di atas ya, karena ring tegangannya di atas 20. Ini tadi ke 5 volt ya, di bawah. Ini di atas. Normal teman ya, tapi ini kok mungkin yang rusak yang sebelahnya, atau mungkin pas dipasang MOSFET itu dia bermasalah. Dan juga mungkin untuk BWM ini tadi kerusakannya itu awalnya di power supply bermasalah karena tadi resistornya nggak sesuai, terus ada jalur putus juga. Dan di sini BWM mungkin ada agak pincang ya untuk bagian atas. Ini bagian atas keluar 21 volt. Yang bawah tadi 21 sama ya. 20,8. Ini nggak masalah, nggak masalah. Kemungkinan ini kerusakan di drivernya saja dan api kecil mungkin ya. Saya baca WA beliau lagi karena pas posisi saya di rumah sakit itu saya nggak baca WA-nya secara komplit ya. Jadi kita coba dulu ganti ini yang sendernya, kita coba ganti dulu yang sebelah atas, dan kapasitor kita cek dulu apakah kapasitor 104 atau 100 nano ini berkurang nilainya sehingga menyebabkan pincang, agak pincang sedikit ya. Maksudnya bukan pincang secara pengukuran, kalau secara pengukuran sama 21 dan ini 21, 20,8 dan 21, karena ini belum ada MOSFET-nya. Ini yang N channel yang atas juga terukur 5 volt ya, normal. Kita coba cek lagi ya, dan nanti hasilnya saya informasikan lagi. Begitu lur. Oke lur, sudah jadi ya. Sorry, ini suara saya agak nggak jelas mungkin ya, atau omongan saya, bicara saya agak belepotan karena kondisi tubuh saya masih kurang fit. Oke, di sini drivernya sudah normal teman ya. Ini saya tambahkan resistornya yang sini saya buang karena nggak sesuai spesifikasi. Saya ganti 1 ohm ya, yang awalnya kan 2R2 kali 2 di paralel jadi 1 ohm. Ini saya jumper karena jalurnya putus dari ground ke source-nya N channel. Ini sudah saya ganti, dan ternyata yang 2 bawah ini masih normal maksudnya. Yang 2 atas saya ganti baru pakai IRF 9540 untuk P channel, dan untuk N channelnya IRF 50N. Kapasitor 104 atau 100 nanofarad sudah saya ganti ini SMD ya, sendernya masih aman, dan ini sudah saya solder ulang. Untuk komponen SMD-nya di solder ulang ya. Kita coba nyalakan dan kita cek tegangan gate-nya setiap MOSFET, gate-nya MOSFET IRF. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kipas saya gunakan 24 volt untuk ngetes PSU-nya normal atau enggak ya, dibebankan ke kipas. Oke, kita langsung cek. Ini tegangannya 27 volt, 26,9 ya, karena udah ada beban kipas. Untuk paling bawah N channel 5 volt. Oke, 5,5. Yang atasnya ini P channel ya. Ini dapat kapasitor 100 nano 20 volt ya, P channelnya untuk kaki gate-nya. Yang atasnya lagi ini N channel teman, 5,26 atau 5,3. Oke, yang paling atas adalah P channel 20 volt. Dan sekarang kita cek outputnya. Di sini outputnya kaki drain menuju ke soket 4 ini. Yang 2 soket bawah ini untuk feedback sensor arus, sensing arusnya ya, dari trafo CT-nya itu trafo sensor arus yang ada di PCB belakang. Yang 2 ini untuk output A dan output B dari drainnya MOSFET ya, output driver menuju GDT 15,2 volt. Yang nomor 2 output B nya ke satu dulu, copot lur, sorry. Saya ya 15,1. Sip, mantap. Nah, sekarang coba cek pakai osiloskop juga ya, biar sekalian komplit
Ini saya tempatkan di sini di kaki drainnya MOSFET ya, untuk tes gelombang PWM nya, dan kita coba lihat dead time rest time nya seperti apa. Oke, sudah nyala. Lihat frekuensi 100 terbaca 104,6 kHz ya. Ini duty cycle-nya 56,4, naik sekitar 10%, 10 sampai 12% dari awalnya ya. Awalnya kan 43 kalau nggak salah ya. Ya 13%-an lah. Ini wajar karena di drivernya MOSFET, drainnya MOSFET itu pasti duty cycle-nya akan naik. Dari yang awalnya output dari IC kan kemarin awalnya kan 43 atau 44% ya. Tegangannya 15,2 volt VRMS ya, dan ini rise time-nya 30 nanosecond ya. Peak to peak-nya 33 volt, 34 volt, cyclic RMS-nya 20,4 volt, dan ini untuk dead time-nya sudah bagus teman ya. Oke. Mantap, sudah rata. Oke. Ini ada ripple karena dia belum diumpankan ke GDT teman ya. Sudah bagus, dan ini siap diambil oleh beliau karena kemarin langsung diantar, nggak dikirim, jadi nanti saya informasikan kalau udah jadi. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.